yang disunnahkan untuk sujud tilawah itu adalah bagi yang baca. Lu katanya yang baca dan yang dengar, Gus. Kalau dalam sholat khusus yang baca. Berarti kalau sholat jamaah yang sunnah sujud tilawah cuma kan makmumnya cuma mendengarkan. Berarti nggak sunnah sujud? Paham para Mbak Alur ya, Jadi kalau orang yang sholat wayasjudu musallin li qiraati. Kalau orang di dalam sholat yang sunnah untuk sujud tilah itu adalah orang yang baca. Berarti kalau orang yang baca kalau sholat jamaah berarti cuma imam Gus yang sujud tilawah. Sunnah sujud tilawahnya cuma imam. Adapun mak itu bukan melakukan sujud tilawah, tapi fayasjudu li sajdati imami. Hakikatnya makmum sujud itu hanya semata-mata mengikuti sujudnya imam. Berarti kan berdoa gue sujud tilawah. Iya sujud tilawah, tapi tetap tertekan kontimam. Nyatanya apa? Fa in sajada imamuhu wa takhallafa huwa anhu au sajada huwa dunahu batalat salat. Karena sujud yang enggak ikut baca ayat sajdah itu adalah sujud yang murni mengikuti sujudnya imam. Maka ketika makmum sujud tilawah padahal imamnya enggak, atau imamnya sujud tilawah tapi makmumnya enggak, maka sholatnya batal. Paham, Bu? Yes? Ada imam baca ayat sajdah. Lajun ya. Setelah judun ya. Harulah harung. Apa mulai judun? Kalau ada dewi, Mbah. Ayat sajdah. La yasjudun. Wes. Imamnya sujud tilawah. Kamu enggak ikut sujud tilawah, batal sholat kamu. Atau dibalik, oh sujud tilawah lagi, la yasjudun nih, sujud tilawah. Kamu sujud tilawah padahal imamnya enggak. Maka sholatnya batal. Karena sujudnya makmum itu semata-mata untuk lisujudi imami. Semata-mata mengikuti imam. Kalau imamnya sujud ya sujud, kalau imamnya enggak sujud. Wes. Walau lam ya'lam al-ma'mum sujudahu illa ba'da raf'i ra'sihi minas sujud, lam tabtul sholatuhu wa la yasjudu bal yantadhiru qa'imah. Lah, saiki ngene, Pak, repotnya. Bagaimana ketika makmum tidak mengetahui tentang sujud tilawahnya imam, kecuali imamnya sudah bangun dari sujud. Lalu jamaah wae kan gak ro, Pak ya. Bawuri dewi. Mari wa idza quri'a alimul qur'anu sampai sajdah tutup. Di rumah kok gak krungu suarane. Tiba imam sujud tilawah. Oh, dia gak ro. Kita gak tahu. Laulam ya'lamil ma'mumu sujudahu illa ba'da raf'i ra'sihi minas sujud. Ketika makmum tidak mengetahui tentang sujud tilawahnya imam. Jadi bukan makmum itu nggak ikut, tapi memang nggak tahu. Imam ini sedang ngapain nggak tahu. Ngawam, Mbak ya. Apa ini? Apa ini? Makmum ini nggak tahu kalau imamnya ini ternyata sujud tilawah. Dia baru tahu ketika imamnya sudah bangun dari sujud tilawah. Begitu imamnya bangun, Allahu Akbar. Loh, sujud tilawah ternyata. Maka kalau dia baru sadar ketika itu, meskipun makmum nggak ikut sujud tilawah bersama imam, sholatnya nggak batal. Terus Gus, makmum nasibnya gimana? Apa tetap sujud tilawah? Ya walai judu. Nggak perlu sujud kamu. Wong imamnya sudah bangun. Bal yantadhiru qa'imah. Kamu cukup tunggu sambil berdiri. Itu kalau taunya imam sudah bangun dari sujud. Jadi imamnya sujud, kita nggak tahu kalau imam sujud tilawah. Begitu imamnya bangun, Allahu Akbar, loh, ternyata sujud tilawah, maka makmum nggak perlu sujud. Dan sholatnya nggak batal karena nggak tahu. Tapi kalau makmum ini mengetahui bahwa imamnya sujud tilawah, meskipun agak terlambat, tapi imamnya belum bangun, mau wandang suwe. Apa yo? Kok suwe yo? Meneng-menengan. Ternyata setelah itu tahu, loh, sujud tilawah ternyata. Maka makmum ketika tahu bahwa imamnya sujud tilawah, sebelum imamnya bangun dari sujud, maka dia harus turun untuk mengikuti sujud tilawahnya imam, meskipun terlambat. Lah sing repot,
lek iki turun ngene ya. Set ngene ya lho. Ngene ya. Biasa jal. Kan agak terlambat taunya. Enggak tahu dari awal, Pak. Lek dari awal enak. Taunya terlambat. Meskipun taunya terlambat, kalau imam posisi belum mengangkat kepala dari sujudnya, belum bangun dari sujudnya, maka mau tidak mau yang namanya makmum tetap sunnah untuk turun ikut sujud tilawah. Yes. Ketika makmum baru turun untuk ikut sujud tilawah, fa idza rafa'a qabla sujudi rafa'a ma'ahu wa la yasjud. Maka ketika makmum ini berangkat OTW ke sujud tilawah, turun untuk melakukan sujud tilawah, ternyata belum nyampe sujud, setengah ini, tes, imamnya bangun, maka jangan diteruskan. Batal sholat kamu. Seret, ini ya, seret, masih setengah, kok imamnya bangun, melok. Melok bangun. Lagi ngono, konsepnya. Paham bro? Intinya kamu harus tahu bahwa makmum dalam urusan sujud tilawah murni mengikuti imam. Maka kamu meskipun nggak tahu, meskipun kamu sudah turun untuk melakukan sujud tilawah, kok ternyata imamnya sudah bangun, jangan diteruskan. Aku lo dereng Gus. Penyapa? Wong kulo melu imam melu stangi. Yes. Maka ketika imamnya sudah bangun dari sujud, padahal kita belum sempat sujud, meskipun kita sudah sempat turun, maka kita harus langsung rafa'a ma'ahu wa la yasjud. Kita harus kembali bangun, berdiri tegak bersama imam dan tidak ada kesunahan sujud. Paham? Paham? Wa yusannu lil imami, ini peringatan kayak tukang imami. Kayak gak kemenyek tukang imami. Hah? Wa yusannu lil imami fis sirriyah ta'khirus sujudi ila faraghi. Sunnah bagi imam di dalam sholat-sholat yang bacaannya pelan. Nah, bacaannya pelan kan nggak kerungu, Pak ya. Misalnya, nyuwun sewu, imam baca surat, baca ayat sajdah. Tapi kan sholatnya sirriyah, sholatnya pelan. Sholat duhur, sholat asar, imamnya baca ayat sajdah. Tapi kan saya ngerulih ayat sajdah kan imam tok. Makmum kan nggak roh apa-apa. Hah? Terus gue sujud. Hah? Ya mangap Faruk jadi makmum. Ono imam mau ayat sajdah, padahal bacaannya pelan, bukan bacaan keras. Marongono, moro-moro sujud tilawah, Faruk yo mangap loh. Sujud apa ini? Kurang sujud mau. Sakno. Maka dari itu, di dalam sholat yang bacaannya pelan, bagi imam sunnah untuk menunda pelaksanaan sujudnya sampai sholatnya selesai. Selesaikan sholatnya dulu sampai salam, nanti kamu setelah sholat selesai kamu baca, kamu sujud tilawah sendiri. Yes. Karena makmum kamu nggak tahu apa yang kamu baca, kasihan. Mana lho? Lah aku sak penake dhewe ngurusi udelmu tok ae, udele kancan ada rasane. Lah kan ngono to, Pak? Aku mucat sajdah kok. Ya sujud tilawah. Lek sembayang ijen sak karepmu. Kowe iki sembayang jamaah, Mbak. Kamu tuh sholat jamaah. Lagian yang tahu kamu baca ayat sajdah cuma kamu. Makmummu nggak tahu. Kalau kamu tiba-tiba sujud, makmummu akan punya praduga yang macam-macam. Dari situ sujud tilawah, dari situ sujud kurang, ya, oh kurang paling sujudnya, makanya sujud mana yang mau? Dari situ sujud syukur gue mau bayaran, nah, kan repot Pak, karena bacaannya pelan jadi nggak ada yang tahu. Maka para ulama mengatakan sunnah untuk sholat yang bacaannya pelan, meskipun imam baca ayat sajdah untuk menunda pelaksanaan sujud tilawahnya sampai selesai sholatnya. Selesai sholat kamu sujud tilawah. Yang ikut monggo, yang nggak ikut terserah. Karena nggak ada tekan kontrak. Karena urusannya kalau kamu sujud tilawah, makmum mau nggak mau harus Kalau nggak ikut sholatnya lah masalahnya makmum nggak ero loh. Kalau itu sujud tilawah nggak tahu, itu yang problem. Untuk sholat-sholat yang bacaannya pelan. Bal buhitha. Nah ini sing peringatan ke imam kemennya ini. Bal buhitha. Nadbuta fil jahriyati aidan fil jawami'il idhami. Bahkan sempat para ulama membahas bahwa hukumnya juga disunnahkan. Para ulama juga membahas hukumnya juga disunnahkan untuk menunda pelaksanaan sujud tilawah meskipun sholat yang bacaannya keras. Kan tadi sholat bacaannya pelan ya.
Meski bacaannya keras sekalipun, sebagian ulama membahas bahwa itu juga sunnah ditunda pelaksanaan sujud tilawahnya ketika dilakukan fil jawami'il idham, di masjid-masjid jamak yang besar-besar itu. Aku karena masjid jamak ya Gus, masjid Gus. Bukan itu nilai-nilainya Pak. Bukan masalah masjid jamak besar, masjid kampung, bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya satu, li'annahu yukhallitu 'alal ma'mum. Karena ketika kamu jadi imam, kamu baca ayat sajdah, kemudian kamu sujud, sedangkan makmum kamu mungkin ada yang tidak tahu apa itu sujud tilawah, maka itu akan sangat membingungkan terhadap makmum-makmum yang ada. Di Indonesia kayak yang bodoh nih Pak. Wah nggak ngerti syariat sak pirang-pirang. Saya ngerti, ya bisa ngerti, akhirnya nggak ngerti. Lah gue ngimami, kemaluk mari ngajifatul mu'in. Wah sujud tilawah ini, gak asik ya, sujud tilawah ini. Kowe sujud tilawah mikir udel mujen. Lah makmummu. Hah? Kok gak bingung kayak Faruk? Saya kok bayaran saya ki. Syukur iki. Faruk untung ngaji. Iki gak ngaji awak ngimami sujud syukur diarahnya. Ngono lho. Maka dari itu mohon kepada orang-orang yang jadi imam. Kalau kamu sholat jadi imam, entah sholatnya bacaan pelan ataupun bacaannya keras, kalau baca ayat-ayat yang ada ayat sajdahnya, boleh. Sunnah sujud tilawah itu tetap, tapi jangan dilakukan di dalam sholat. Tunggu sampai selesai sholat, baru kemudian sujud tilawah. Apa tujuannya? Biar tidak membingungkan para makmum. Artinya, kalau makmum kamu itu semuanya orang yang paham, monggo. Pondok ya, santri kabeh kan ya. Sing awam kan Faruk tok ya. Kan santri kabeh. Mondok kabeh. Lek ngono silahkan terserah. Meskipun kamu sujud tilawah terserah. Karena nggak ada potensi yukhallitu 'alal makmumin. Akan membuat kebingungan makmum itu nggak ada. Tapi kalau kamu di luar, yang sangat berpotensi orang-orang itu ada yang nggak tahu tentang sujud tilawah, akan membuat kebingungan makmum, maka lebih baik jangan dilakukan sujud tilawahnya di dalam sholat. Tapi tunda pelaksanaannya sampai selesai. Ngono lho. Ibnu mari ngaji sujud tilawah ini imamin nang kapal. Hah? Angkatan laut Pak yo. Marono ayat sajdah. Sujud tilawah. Allahu Akbar. Makmum bingung. Sing bingung sampe enggak bingung, akeh sing bingung. Tak jamin. Positif. Oh ya saya takut sujud tilawah apa sih? Nggih sing mondok padahal Pak. Dan ini sing ra ngerti blas. Kan ya enggak baik. Tidak semua perilaku baik itu akan menjadi baik. Bisa disalahpahami orang. Tilawah. Kecuali kalau kamu mau memberikan warning terlebih dahulu. Entah kasih tahu Pak. Biasa imam-imamku lek ngalim tenan. Kalau dia pas itu, biasa kan masjid-masjid itu kan ono sing maca ayat itu kan sambung Pak. Ngerti sambung? Ngerti sambung. Jadi dia itu imam rawatib. Imam sholat setiap hari. Misalkan setiap maghrib dia yang imami. Itu bacanya mulai juz 1. Katakan sak lembar bendino. Paham ya? Paham ya? Paham Mbak? Yes. Lah di satu hari kan mesti ono jatahe. Oh iki kok ono ayat sajdah. Itu biasanya imam ngalim tenan, sadurunge sembahyang pengumuman. Iya. Mangke nanti di tengah-tengah sholat di rakaat 1 atau di rakaat 2 ada ayat sajdah. Nanti ketika ayat sajdah itu dibaca akan dilaksanakan sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang disunnahkan ketika membaca ayat sajdah. 1 kali setelah itu kembali berdiri. Ngono loh. Itu untuk meminimalisir. Ngono wae sik gak apik, Pak. Iku kan sing sembayang kat awal. Sing masbuk. Kan jagang sepeda ini baru. Cus. Ya. Kan jagang sepeda cus rakaat keloro Allahu Akbar. Barang mari takbir. Loh, mar-mar sujud. Loh. Apa sih iki? Kan seakan, Pak. Tapi setidaknya sudah diminimalisir. Ngono lho, Mas. Lek belas, mikir udah jana. Wis bapak gue sing bodoh cek bodoh. Sing repot iki kowe iki lho, Mbah. Ora pengertian nang wong bodoh. Ya Allah, ribet awingnya. Yes. Walau qara'a ayatah faraka. Jadi kadang wong bodoh iki rada dibelani barang ambek syarat. Hah? Biasa ya. Lha iku modelon, belani sapa lek gak belani wong bodoh.
Sampai imamnya sunnah sujud tilawah ditunda. Tunda sih. Demi orang bodoh. Walau qara'a ayata faraka'a bi an balagha aqallar ruku'i thumma badalahu as-sujudu lam yajuz li fawati mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi praktek ini. Walau qara'a ayata, ketika ada orang sholat setelah baca Fatihah dia baca surat atau baca ayat yang di situ ada ayat sajdahnya. Setelah dia baca ayat sajdah, keinginannya rukuk. Jadi dia turun itu bukan untuk sujud tilawah. Paham ya? Halo. Yuzil fahami. Ini paham jelas Yuzil. Langsung wahyun ilahiyun gini. Sing ngudun. Jadi ada orang sholat baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca surat atau baca ayat sajdah. Setelah baca ayat sajdah, dia turun itu bukan untuk sujud tilawah. Tapi turun untuk rukuk. Gak kepingin mau ayat sajdah. Gak kepingin sujud tilawah. Dia tidak sedang ingin melakukan sujud tilawah. Tapi dia langsung kepingin ini. Dia turun itu keinginannya untuk rukuk. Yes? Ketika dia rukuk, bi'an balagha aqallar rukuk, ketika dia baru sampai rukuk ini, summa badalahu as-sujudu lam yajuz. Begitu tutup ini, sujud tilawah wis. Muncul keinginan untuk sujud tilawah. Jadi turunnya tadi sudah keinginan untuk rukuk. Begitu pas srit sujudnya 14 ya, lam yajuz. Enggak boleh sujud tilawah kamu. Li fawati mahali. Karena tempat atau posisi kesunahan sujud tilawah sudah hilang untuk kamu. Dengan kamu memiliki keinginan untuk rukuk tidak sujud tilawah. Paham? Gak kena mesisan-mesisan itu. Ya. Iki modun apa iki? Modun rukuk apa modun sujud tilawah? Apa jare wis. Gak kena. Gak kena kan iku. Dadi modun iki sujud tilawah ta rukuk apa jare? Engko sir sujud ya sujud, sir rukuk ya rukuk. Gak bisa, Pak. Harus pakem. Kalau kamu turun itu sudah karena rukuk, maka kamu harus berhenti di rukuk. Sujud tilawah gak oleh, Gus, gak boleh. Karena sudah hilang, fawatil mahal, kesempatannya sudah hilang. Aku balik ngadeknya loh, Gus, mau tak sujud tilawah oleh. Gak oleh. Mana loh? Sudah hilang kesempatannya. Yes. Gak ada istilah mesisan-mesisan. Walau hawalis sujud, falamma balau haddar ruku' sarafahu lam yakfi anhu. Begitupun sebaliknya. Kalau tadi kepingin rukuk, marongono kepingin dibablas di sujud, gak bisa. Begitupun yang semula turun kepingin sujud tilawah, tutuk rukuk, dindek rukuk. Paham ya? Ayat sajdah, sujud tilawah, mudun. Srit. Ini, srit. Kasih dawes rukuk aja. Maka lam yakfihi anhu. Kamu menjadikan turun kamu yang semula kamu niatkan sujud tilawah. Kemudian belokkan. Kamu arahkan untuk sujud tilawah, itu tidak bisa, tidak cukup. Paham? Itu pentingin niat. Kan pentingin niat itu. Niatmu apa UTW? Hah? Kan ngono tok. Bisa ya. Jadi heza toko kerjaan UTW mrene niate apa? Lek UTW niate mrene turu, masih ngaji gak peti ganjaran. Ya Allah, itu penting. Gak bisa. Jadi kalau turun sudah tujuannya untuk rukuk, dipakai sujud tilawah bablas gak bisa. Begitupun kalau turunnya niatannya sujud tilawah, dindek juga tidak bisa. Lam yakfi anhu. Berarti kalau nggak cukup gimana, Gus? Harus bangun, yes? Harus bangun untuk kemudian rukuk. Tilawah. Paham ya? Yes. Wa furudhu li ghairi musallin niyatu sujudi tilawah wa takbiru taharruk wa sujudun ka sujudi sholati wa salamun. Yes. Kalau dalam sholat enak, Pak. Kalau di luar sholat, yes. Sujud tilawah kalau di luar sholat kan baca Quran. Baca Quran, moro-moro ono ayat sajdah. Hum la yastakbirun wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah langsung. Gak iso, gak boleh. Apa Gus keharusannya kalau sujud tilawah? Keharusannya pertama niat. Sujud tilawah itu ada niatnya, Pak. Niat ingsun sujud tilawah. Ngono. Gampang-gampangan ngono jero ati. Yes. Kalau di luar sholat loh ya. Kemudian wasujudun ka sujudi shalah. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar.
Yes. Sujud 1 kali, jangan 2 kali, 1 kali. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Lagi itu langsungan. Langsung ini, Gus. Gak kena. Gak kena. Gak bisa. Makanya kamu kalau pernah lihat hatamannya Bunyi Hana biasanya hataman, Pak. Kok pas ayat sajdah, langsung ngadep ngulon, Allahu Akbar. Sujud, salam. Di wudu, nanti wudu sujud tilawah. Tunggal sujud syukur, nanti wudu sujud syukur. Gak bisa. Karena sujud tilawah, sujud syukur itu sama dengan sholat. Syarat-syaratnya sama. Paham ya? Yes. Wa yaqulu fi anatban. Sujud tilawah itu baca apa, Gus? Bisa. Macamnya apa, Zah? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya gak apa-apa, Zah, garis nyinain sunnah. Ya. Tapi kalau sunnahnya bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacanya sujud tilawah. Hafal, Zah? Gak hafal? Sujud Yes. Faidatun tahrumu al-qira'atu because disujudi faqat fi salatin aw waqtin makruhin. Meskipun kamu sudah belajar ayat sajdah, sujud tilawah, hukumnya haram kamu membaca ayat sajdah murni dengan tujuan ingin sujud di dalam salat. Mari belajar ngene yo. Dari zaman wae salat ngene. Aku ben salat saiki ayat sajdah. Gak ono sujute. Gak bisa, haram, dosa kamu. Jadi kalau kamu membaca ayat sajdah semata-mata ingin untuk sujud di dalam sholat atau di waktu yang dimakruhkan, maka hukumnya haram. Yes. Bahkan watabtulu as-sholatu bi, bahkan bisa membatalkan sholat. Bi khilafiha because disujud wa ghairi mimma yata'allaqu bil qiraah fala karahata mutlaqan. Berbeda halnya dengan membaca ayat sajdah tujuannya satu sujud tapi ada tujuan lain. Maka itu tidak ada masalah. Yes. Yang nggak boleh itu kalau tujuannya murni sujud. Yes. Itu nggak boleh. Tapi kalau tujuannya karena sujud dan karena selain sujud, maka nggak apa-apa. Terakhir. Wala yahillu at-taqarrubu ilallah bisajdatin bila sababin walau ba'da sholati. Hukumnya haram. Berdosa. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud tanpa sebab. Kamu tiba-tiba sujud ke Allah Ta'ala nggak boleh. Masa Gus, itu kita bilang. Hukumnya nggak boleh, tidak legal, haram. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud tanpa sebab. Sujud itu kan arane. Sujud apa iki? Sahwi, syukur, tilawah, apa? Ya sujud Gus. Pengen sujud mulai, nggak bisa, dosa kamu. Karena sujud itu adalah posisi tadzallul paling rendah. Maka kalau kamu lakukan tanpa sebab tidak bisa. Tidak bisa. Walau ba'da shalah. Meskipun kamu sujud itu setelah sholat, biasanya kan orang mari sembayang ya, tutup ya, murmur sujud ya. Apa tahu ngerti sonep ngono kae? Ngerti ya? Haram hukumnya. Iya nggak boleh. Sujud meskipun niatannya mendekatkan diri kepada Allah, tapi kalau tanpa sebab nggak boleh, haram hukum. Makanya biasa ya Pak, aku kasih tahu, nang pulau saya kono mujahadah, sholat malam. Itu biasanya kalau habis sholat malam sujud, lama gitu sujudnya. Ada sing mrene suwe Ramadan biasanya tak nang ampel, malam akhir-akhir bisa tak tahajud, tak mujahadah. Itu setelah sholat sujud. Lalu Gus kok jenengan ngajak sujud jare gak oleh. Makanya kan sujud kan tak kongkon ngene tangannya. Hei. Tangan tak kongkon ngene. Ngene lho, Ruk. Lah gak tangane ngene yo, sikile ojo dingenekne. Untuk apa? Untuk mengeluarkan itu dari nama sujud. Paham ora? Ngono lho. Hah? Bingung kan? Jadi yang namanya sujud itu kan anggota-anggota yang wajib ya wajib ditempelkan. Kalau nggak nempel berarti bukan sujud. Cara wong ngarani, kamu sujud, gak oleh lo sujud. Aku nggak sujud. Wong tangan saya nggak nempel begini. Yes. Soalnya banyak Pak orang yang seperti itu banyak. Maksudnya setelah tahajud, setelah mujahadah, setelah apapun biasanya ada yang sujud. Tapi supaya sujud ini tidak menjadi keharaman, maka harus dikeluarkan dari nama sujud. Caranya gimana? Ya apapun caranya. Hah? Ya apapun caranya.
Bu sikile gak di ngenekne, bu tangane gak di ngenekne ya. Bu dengkule rada diganjel apa piye terserah lah. Ya kan ngono to, Mbak ya? Terserah. Wa sujudul jahalah baina yaday masyayikhihim haramun ittifaqan. Ini Fathul Mu'in fakil, Pak ya. Sujudnya orang-orang yang bodoh di hadapan para gurunya itu hukumnya haram. Ini berbicara fikih. Tapi lek mutasawwifin wong toreko wajib Pak sujud nang guru. Mungkin percaya orang tuh ngerti wong ahli toriko. Wong ahli toriko lek salaman gak tangan, Pak, sikil diam. Paham ya? Hah? Iki lek bahasa fikih wa sujudul jahalah baina yaday masyayikhihim haramun ittifaqan. Sujudnya orang-orang yang bodoh sampai diarani ngono ambil ahli fikih. Di hadapan para gurunya itu hukumnya haram secara kesepakatan ulama. Biasa. Hah? Biasa. Ngono kuwi yo ya Allah. Pun faslun fi mubtilatis shalah sampeyan lanjut besok ila akhir wallahu a'lam.